Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? SMP 219 Jakarta. Bapak selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang teknik pengolahan makanan panas kering. Apa saja tekniknya? Kita langsung menuju ke materi. Check this out. Teknik pengolahan pangan panas kering atau kita sebut dengan dry heat cooking. Ada 5 teknik, yaitu terdiri yang pertama 1. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga, teknik menumis sauteing, kayak bahasa Sunda ya, sauteing. Yang kelima, teknik memanggang, baking. Dan yang terakhir, teknik yang kelima yaitu teknik membakar atau grilling. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Crispy ya. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode ini, karena dipanaskan dalam suhu yang tinggi akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, berapa kandungan gizi akan rusak, tapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Jadi minyak itu mengandung lemak ya. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. Agar kalian lebih mengerti, kita lihat video berikut ini. Teknik yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang, meskipun protein akan menyusut, dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Agar kalian mengerti, kita lihat video berikut ini.
Teknik ketiga yaitu teknik menumis, sauteing. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Lalu diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah ya. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan panaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak penuh sesak, sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata. Jadi wajan agak gede ya, yang kecil gitu ya. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Jadi kalian sering ya melihat orang tua kalian menumis. Nah, agar lebih paham, kita lihat video berikut ini. Teknik keempat yaitu teknik memanggang atau baking. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, di antaranya seperti berikut. Yang pertama adalah memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses masakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk masak daging dan ikan. Ini teknik pertama ya, teknik memanggang kering. Berikutnya masih baking, yaitu kedua memanggang dalam oven menambah kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya apa? Yaitu agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, di antaranya kentang, roti, sponge, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Berbeda mengatas, jadi ini bahannya pas lagi memanggang dimasukkan wadah berisi air ya, jadi uapnya tidak banyak, jadi tidak terlalu kering ya pas saat memanggang. Teknik ketiga yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Nah, teknik ini menggunakan wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya kita akan buat puding karamel. Beda ya, kalau yang tadi airnya di sisinya, kalau yang ini jadi ada dua wadah. Wadah pertama isinya makanan, wadah keduanya di tempat yang di bawahnya itu berisi air. Oke, kita lihat video berikut ini.
Berikutnya yaitu teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci teflon ya, yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk pembakaran sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak, baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah dipanggang. Jika bakar sate, nah ya, juga teknik membakar. Oke. Agar kalian lebih mengerti, kita lihat video berikut ini. Baik, sekian dari Bapak pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan kemana-mana ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Oke? Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.